Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli pada kita sesuatu bersama manusia Ustaz. Ustaz Yasin wa khusus sampai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ramadan yang tanggal berapa? Sudah dapat 4 hari. Lebaran ini kurang pirang dino. Kelihatan cilik ya. Wis tuku kelambi. Saben dino wis tuku kelambi, bodoh karo tuku kelambi. Ciliknya bodoh karo kelambine. Lo udah dibuka-buka Ramadan ini 10 hari yang pertama. Ini sudah dapat mau yang kelima loh ya. 10 hari yang pertama adalah Allah menurunkan rahmat buat kita semuanya. 10 hari pertama adalah bulan rahmat. 10 hari kedua yaitu bulan ampunan. 10 hari yang ketiga adalah bulan kebebasan dari api neraka. Kemudian setiap malam ya Allah senantiasa manggil-manggil kita. Allah senantiasa manggil-manggil kita. Man dalladhi yatlubuna fanatlubuhu wa man dalladhi yuhibbuna fanuhibbuhu wa man dalladhi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bi hurmati rahmatih. Setiap malam Allah manggil-manggil kita. Siapa orang yang mencintaiku, aku akan mencintainya. Siapa orang yang telah mencariku, aku akan mencarinya. Dan siapa orang yang memohon ampunanku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat, yaitu di syahri Ramadan, bi ayat tubulam al-hasanati wa la yaktubu as-sayyiati wa yakum wa ta'ala anhum dzunubahum al-madiyah. Allah mengutus kepada para malaikat untuk mencatat amal kebaikannya, ya, dicatat, dikira dilungguh yang kene ngaji ya dicatat. Allahumma amin. Kemudian kejelekannya siang mau dan rasani busopo ya, dihapus oleh Allah. Allahumma amin. Kemudian wayaqu Allah Ta'ala anu dzunubahum al-madiyah, bahkan dosa-dosanya yang lalu itu diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Berkahnya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini betul-betul harus disempurnakan. Ya, sampai Rasulullah ini juga bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana latamannau an takuna as-sanata kullaha Ramadan." Di andal hasanata fihi mujtami'atun wa ta'atu maqbulatun wa da'awatu mustajabatun wa dhunubu maghfuratun wal jannatu mustaqatun lahum. Jika lau ta'lamu ummati, jika umatku mengetahui ya, jika umatku mengetahui ma fi Ramadana, ma itu sesuatu, berarti sesuatu yang rahasia.
jika umatku mengetahui rahasia yang ada di dalam bulan Ramadan, pasti mereka mengharapkan latamannau, mengharapkan antakuna asanata 1 tahun itu pengennya bulan Ramadan semua. Ngono Ramadan aja itu patang dino wis. Ya kan? Padahal kalau kita tahu rahasia yang ada dalam bulan Ramadan, pasti pengennya itu 1 tahun bulan Ramadan semuanya. Karena apa? Bulan Ramadan itu isinya li'annal hasanata fi mujtami'atun. Kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan itu dikumpulkan. Pada dikumpulkan apa? Coba bulan Ramadan dengan bulan selain Ramadan beda. Ya. Yang tadinya, mohon maaf, hal-hal yang membatalkan puasa, kita ini kan juga wajibkan apa itu melakukan puasa. Sementara puasa ini tidak hanya sekedar menahan makan dari imsak sampai maghrib, tapi harus lebih dari itu, kita menahan semuanya. Sehingga puasa itu yang pertama, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? 1. Apa yang membatalkan puasa? Makan, terus minum, terus apa? Apa? Bersetubuh, ya kan? Makan, minum, bersetubuh. Ini yang batalkan puasa. Makan, minum. Dari lali kok tak sapiri. Ini lali, ya. Minum juga nggak boleh. Kemudian bersetubuh, yang bersuami istri, ini kalau siang hari melakukan hubungan, maka dendanya berat sekali. Yang pertama dendanya harus memerdekakan budak. Boleh budak sih, nggak nemu. Terus denda yang kedua, apa? Melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Harus diusahakan, dicoba. Berpuasa 2 bulan berturut-turut nggak bisa. Maka terus yang ketiga apa? Memberikan makanan 60 orang miskin. Isim kan? Iya nggak? 60 orang miskin, 1 orang miskin berapa? 1 mud. Nah ini kamu harus mencari 60 orang miskin, kamu kasihkan. Takon itu, apa ini aku kok punya beras? Kamu jadi. Hah? Iya kan? Kamu tuh centang. Gitu. Dan biasanya itu terus dititipkan kepada amil zakat. Dititipkan pada amil zakat. Bingung harus ngomong ya. Ya kan? Terus mari zakat, iki zakatku iki. Terus iki aku titip iki. Iya cara titip. Karena apa? Bulan Ramadan itu bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan. Jangan sampai dikotori meskipun berhubungan suami istri, kami istri kan? Tapi karena pada bulan Ramadan nggak boleh, haram. Makanya dendanya pun juga berat. Itu 1. Yang kedua, puasa ini jangan sampai kita rusak dengan perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahalanya puasa. Ini pahalanya loh ya. Iman-iman kan, berarti kalau nggak ada pahalanya, wis kadung poso awit esok sampai tekan sore, ora itu opo-opo kecuali lapar dan haus. Karena nggak dapat pahala. Apa itu yang menjadikan pahalanya itu hilang? 1, hibah. Kok hibah semepol. Hati-hati lu. Puasa ini harus berhenti. Ya. Puasa ini harus berhenti. Enggak puasa saja bisa. Ya wes aku nek poso nek siang, awet esok tekan maghrib, aku puasa, aku gak gibah lah. Aku
berhenti nggak gibah. Begitu buka, sampai gue sih diomong lembut sampai ya. Nah, nggak boleh, nggak puasa saja, ya. Tidak puasa itu kan dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dzanni inna ba'da dzanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullaha innahu yuhibbul muttaqin. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dzanni, wahai orang yang beriman, jauhilah prasangka. Ijtanibu katsiran minadh dzanni, banyak berprasangka. Jadi berprasangka saja dilarang. Gitu. Inna ba'da dzanni itsmun, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Inna ba'da dzanni itsmun. Kemudian wala tajassasu, jangan mengadu domba, wala yaghtab, jangan ghibah, ba'dukum ba'da, ghibah antara satu dengan yang lainnya. Ini larangannya dari Allah loh ya, dalam Al-Qur'an. Gitu. Makanya ghibah pada bulan puasa ini bisa menghilangkan pahalanya puasa. Yang kedua apa? Tadi ghibah, yang kedua namimah. Apa itu namimah? Adu domba, mengadu domba. Ya, berkonco nih. Makanya yang namanya santri gitu ya, di pesantren ini latihan kalian bermasyarakat. Latihan hidup kalian nanti di masyarakat. Ya. Karena ini berdatang dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam kultur, dari berbagai macam latar belakang, ya, berbagai macam karakter, berbagai macam sifat dan lain sebagainya. Ketika ada yang kurang cocok, langsung diomongin, ya. Terus malah ada yang sampai adu domba, naudzubillah ini. Yang ketiga apa? Halo. Apa yang ketiga? Ada, yaitu bohong. Tidak boleh bohong. Awas poso, hati-hati. Ganjarannya hilang. Ya kan? 3 hal ini harus bisa menahan. Makanya, ya, kalau puasanya orang awam, kan puasa dibagi 3. Puasanya orang awam, puasanya orang khawas, puasanya orang khawasul khawas. Puasanya orang awam, jangan sampai kita ada di level yang pertama puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu dia hanya berpuasa, nggak makan, nggak minum, tok, guys. Tapi masih ghibah, masih namimah, masih kadar. Dia nggak dapat pahala, dapetnya cuma lapar dan haus. Dan itu hewan pun bisa. Coba kamu punya ayam utawa wedhus kok kurung sedino, ora kok naik makan, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih suami atau nggak dikasih istri, bisa ora? Bisa mati nggak? Enggak. Nanti hewan pun juga bisa. Diajak puasa mulai imsak sampai zuhur sampai maghrib, dikurung, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih lawan jenis, masih hidup hewan. Berarti kalau manusia puasa, ya, masih ghibah, masih namimah, masih kadab, podo wae karo itu. Karena hewan pun juga bisa. Itu puasanya orang umum. Sekarang puasanya orang khawas. Puasanya orang khawas itu adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mampu menjauhi tadi yang 3 itu. Tahu 3 hal ini mampu
membatalkan pahala, berusaha. Nah, ketika ada temannya yang ngajak ghibah, dia berusaha untuk bisa menahan. Ketika ada hal-hal apa, pokoknya hati ini bagaimana berusaha mampu menahan dari 3 hal itu. Itu puasanya orang khawas. Ya. Puasanya orang khawas masih berusaha, dan usahanya itu ya zahiran wa batinan. Gitu. Nah, yang ketiga, puasanya orang khawas itu sudah, puasanya itu sudah pakai hati, sudah otomatis. Puasa nggak makan, nggak minum, ya. Ditambah nggak ghibah, nggak namimah, sudah nggak berusaha, tapi wis otomatis hatinya itu memang sudah menggantung kepada Allah. Itu puasa khawas. Sekarang masuk di kelas mana puasanya kamu? 1, 2, 3. Tiga katanya. Nah, itu makanya hati-hati, kita sempurnakan ya. 1 tahun itu kan 12 bulan. Allah cuma minta 1 bulan saja. Allah cuma minta 1 bulan. 1 bulan ini bagaimana ibaratnya kita itu sedang digodok ya, di kawah condro apa? Condro Bumoko. Nenggon kawah ya, nenggon kawah panas selama ini 1 bulan biar kita bersih. Makanya 10 hari yang ketiga kita mendapatkan kebebasan dari api neraka. Karena apa? Kita sudah dibersihkan. Terus yang terakhir minal aidin wal faizin. Maknanya adalah kembali ke fitri. Minal aidin wal faizin. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang kembali suci. Kan orang setelah puasa ini kan diibaratkan kayak bayi yang baru lahir. Gitu loh. Idul Fitri. Wal minal aidin wal faizin, termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Jadi urutannya gitu. Makanya Kanjeng Nabi dawuh awalan man fariha bidukuli Ramadana harrama wa jasadu ala niron. Itu karena Ramadan itu betul-betul luar biasa. Nek bisa ngono ya, Ramadan itu dhewe iki nek Makkah ngono. Allahumma amin. Pengen boten? Pengen. Gimana? Ya saya sesuk mantap ya. Iya mantap. Jam besok berangkatnya jam 6 kurang 15 menit. Kita berangkat ya umroh di sana. Amin. Jam 6 pagi 6 kurang 15 menit, yaitu kita bareng-bareng sholat Isra. Ya, sholat Isra itu pahalanya seperti orang yang umroh. Takjak sesuk mangkat jam 6 kurang seperempat. Udah ya. Ya, saya lanjutkan. Li'annal hasanata fi mujtami'un, karena kebaikan-kebaikan itu dikumpulkan. Enek wong koncone apik gibah, moah, itu memotong omongan lunga. Ana apa gak seneng, terus malah deres. Makanya Ramadan itu kamu deres siang hari, kamu deres kapanpun, apalagi di pesantren, ikut tetep wae apa pantes. Karena Ramadan itu memang isinya adalah kebaikan. Pengine tangi edasi yo, iman-iman dan ora sholat tahajud. Wis tangi ngoyo-ngoyo kok cuma mangan. Ya. Lalu sholat rong-rongan, kita sholat rong-rongan wae. Jalani. Ya. Iman-iman.
li'annal mujtama'ata mujtami'at li'annal hasanata fi mujtami'atun. Yang kedua, wa ta'atu maqbulatun. Ketaatan kita itu diterima oleh Allah. Amin. Wa da'awatu mustajabatun. Doa-doa kita diijabahi oleh Allah. Lantunkan doa. Malam itu Allah enggak manggil-manggil. Man alladzi yuhibbuna wa nuhibbu. Siapa ini? Ya enti santri enti dijari sama karo aku. Ya. Bisa cari goleki aku. Tiap malam Allah itu manggil-manggil kita. Kemudian wadzunubu maghfuratun, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Wal jannatu mustaqatun lahu, dan surga sedang perlindungan kita semua. Makanya terus hanya Kanjeng Nabi dawuh ya, Kanjeng Nabi akhirnya dawuh yaitu al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Siapa yang dirindukan oleh surga? Harusnya kan kita yang rindu surga kan? Nah di sini kebalik, surga yang merindukan kita. Siapa yang dirindukan oleh surga? Yang pertama adalah taliyul Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hifdzul lisan, hafidul lisan, orang yang menjaga lisan. Tadi harus bisa jaga lisan. Jangan ghibah, jangan menyakiti, ojo nyelatu, ojo. Pokoknya ditahan semuanya. Yang ketiga, apa? Wa mut'imul ji'an, orang-orang yang memberikan makanan pada bulan Ramadan, orang yang memberikan makanan orang yang lapar. Kamu kan puasa lagi lapar semuanya. Kita tak nei. Ya. Ini pahalanya, ini orang-orang dirindukan surga. Makanya kalau di kampung, ya, di kampung sudah menjadi adat, mereka kalau mau ke masjid kan pada bawa jajanan, gitu kan ya, bawa jajan maghrib itu bawa jajanan. Karena orang yang kumpul di masjid itu, kalau kamu yang kumpul di sini, kamu kan dalam keadaan lapar. Laparnya karena apa? Puasa. Puasanya puasa apa? Ramadan. Luar biasa itu orang yang ngasih makanan pada bulan puasa Ramadan ini untuk takjil, ganjarannya pokoknya tiga lah. Kemudian yang terakhir wasoimina di syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. 4 golongan ini yang dirindukan oleh surga. Nah, Ramadan ini sudah pas. 1 baca Al-Quran, 2 hafidul lisan, 3 mut'imul ji'an. Terus pada dalam kondisi sedang puasa. Allahumma Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hal-hal seperti ini harus disampaikan nih, setahun sepisan kok. Iya kan? Harus semangati. Berarti kamu sedang mau apa itu makan obat, kudu ngerti khasiatnya, dan jangan sampai bosen untuk mensyiarkan untuk dakwah fadilah Ramadan. Jangan sampai bosen. Emang ini fadilah tahunan. Mungkin kamu tahun kemarin kamu sudah tahu, tahun ini bisa jadi lupa. Tahun ini lupa. Aduh ya. Makanya harus disampaikan terus. Nah, untuk membuat semangat menyempurnakan ibadah pada bulan puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Harun alaihi salam an Wahb bin Mambah qala awhallahu azza wa jalla ila Musa sallallahu alaihi wasallam anni munzilun alaika naron fa asraja biha fi baitil maqdisi qala fada'a Musa Haruna alaihi wassalam faqala inna Allah azza wa jalla qad istafani binarin
Wa inni qad istafaituka biha. Ibnu Harun alaihi salam utawi iki iku nerangaken Nabi Harun alaihi salam, putra-putrane Nabi Harun alaihi salam, Wahab bin Mambah, terang sangi Wahab bin Mambah, qala dawu sapa Wahab bin Mambah, au hawis paring wahyu sapa Allah Gusti Allah, azza wa agung sapa Allah, wa jalla maulur sapa Allah, ila Musa maring Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Ani temen sune ingsun, iku munzilun nuruna kang nurunaken alaika ing atase sira naron ing geni neraka. Fa asroja mongko nguripake sapa ingsun biha kelawan nar di Baitul Maqdis ing dalem Baitul Maqdis. Qala dawu sapa Wahab bin Mambah, kata mongko ngundang sapa Musa Nabi Musa Haruna ing Nabi Harun alaihi wassalam. Alaihi mongko tetep ing atase Nabi Musa lan Nabi Harun assalamu alaikum keselamatan. Faqala mongko ngendika sapa Nabi Musa, inna Allah temusni Gusti Allah azza wa agung sapa Allah wa jalla lan sapa Allah iku kon istofani teman-teman wis milih sapa Allah ing ingsun binarin kelawan geni wa inni lan temusne ingsun iku kon istofaituka teman-teman wis milih sapa ingsun ing sira biha kelawan nar. Kala mongko ngendika sapa Wahab bin Mambah, pada mongko ngundang sapa Harun Nabi Harun ibnaihi ing putra lanang lorone Nabi Harun. Pakola mongko matur sapa Nabi Harun, ngendika sapa Nabi Harun, inna wa temusni Gusti Allah azza wa agung sapa Allah wa jalla lan sapa Allah iku kot istofa teman-teman wis milih sapa Allah Musa ing Nabi Musa binarin kelawan putih. Wa inna la temusni Allah iki kot istofani teman-teman wis milih sapa Allah ing ingsun biha kelawan nar. Wa istofaitu kuma lan wa istofaitu kuma lan wis milih sapa ingsun ing sira loro biha kelawan nar. Pajalasa mongko lungguh sapa ibnai pajalasa mongko lungguh sapa ibnai pajalasa mongko lungguh sapa Nabi Musa lan Nabi Harun yang tadironi kale lungguh sapa Nabi Musa lan Nabi Harun annaro ing geni wajala salam lungguh sapa Musa Nabi Musa wa Harun lan Nabi Harun yang dironi yang dironi kale nunggu sapa Nabi Musa lan Nabi Harun fa'ajala mongko tumandang sapa al-ulamani budak nomboro ila narin maring geni min narin dunya sanging genine dunya fa'asraja mongko nguripake sapa ulaman di Baitul Maqdis ing dalam Baitul Maqdis karena jalan mongko tumurun alaihi ma ing atase Nabi Musa lan Nabi Harun apa narun panazat mongko tumurun alaihi ma ing atase Nabi Musa lan Nabi Harun apa narun geni minasama isang ing langit paharokot umma mongko ngobok apa nar ing Nabi Musa lan Nabi Harun pawataba mongko nglumpat sapa Harun lan Nabi Harun liyak sohma supaya nyelametake sapa Nabi Harun ing Nabi Musa fahadatahu mongko guneman ing Nabi Harun sapa Musa Nabi Musa waqala nabika sapa Nabi Musa wallahi demi Allah la tada'annahuma yakti teman-teman ninggal Nabi Harun dan Nabi Musa hatta yaduko sehingga nicipi sapa Nabi Harun Nabi Musa nakalama ing katrapani perkara amalan kang amal sapa Nabi Harun ing ini menceritakan tentang kedua putranya Nabi Harun alaihissalam. Dari Wahab bin Mambah, Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa. Nah, bahwasanya wahyunya Nabi Allah gini, sesungguhnya aku telah menurunkan kepada kamu
api yang mana fa'asroja dia, api itu yang akan aku hidupkan nanti di Baitul Maqdis. Api itu akan aku hidupkan, aku nyalakan di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Musa, ini kan Nabi Musa itu kan berteman. Jadi periodenya Nabi Musa itu ditemani oleh Nabi Harun. Allah menurunkan Nabi Harun itu bareng. Kemudian Nabi Musa itu memanggil Nabi Harun. Kata Nabi Musa, "Hei Harun, sesungguhnya Allah telah memilihku dengan api ini. Tapi sesungguhnya aku pun juga memilihku dengan api ini." Akhirnya padahal Nabi Harun memanggil putranya, kedua putranya. Kata Nabi Harun, sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Musa dengan api ini. Sesungguhnya Allah telah memilihku dengan api ini, tapi aku memilih kalian dengan api ini. Akhirnya Nabi Musa dengan Nabi Harun itu menunggu api yang akan diberikan oleh Allah tadi. Nabi Musa sama Nabi Harun duduk barengan. Tiba-tiba ada dua pemuda, yaitu yang sedang membawa, yang mengerjakan api tadi dari api dunia. Terus api tadi dinyalakan di Baitul Maqdis. Panazalat, ya, tiba-tiba ada api yang turun dari langit, terus membakar Nabi Musa dan Nabi Harun. Bahwa otomatis Nabi Harun melompat, jadi Nabi Harun yang selamat melompat untuk menyelamatkan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa akhirnya terkena api tadi, ya. Wakilah Nabi Musa itu kan cedar, ya, Nabi Musa itu cedar. Fahadatahu Musa wa qala wallahi laqad ana, demi Allah, kata Nabi Harun, demi Allah, aku ini sudah ingin menyelamatkanmu, jadi menyelamatkanmu gitu. Sehingga sampai akhirnya Nabi Musa itu nyicipi kena api tadi. Oleh mongko ngendika sapa wahid mambah bahwa kamu keparing wahyu sapa Allah Gusti Allah azza wa agung sapa Allah jalan mulur sapa Allah ila Musa maring Nabi Musa alaihi salam anna kada temestune ikilah nakal kena tadi iku asma ugawe sapa ingsun biman kelawan wong asoni kang masjid sapa man ingsun min auliya isang pira-pira kekasih ingsun pakai pamongko iku kepriye pat utawi sabane wong asoni kang masjid sapa man ingsun iku min ada isang pira-pira musuh ingsun kala ngendika sapa Wahab pamakata mongko menang sapa Harun Nabi Harun alaihi salam arba'ina ing dalam 40 apa yauman tinani naiban alai susah azinan Wahab bin Mambah bahwa mengkeparing wahyu sapa Gusti Allah azza wa agung sapa Allah wa jalla sapa Allah ilaihi maring Nabi Harun ini teman-teman ingsun iku kot gopar teman-teman wis ngapura sapa ingsun lalu maring gulaman wa ja'atu malan dadake sapa ingsun ing gulaman syahida ini ing seksi loro paku makang nyartani ing sira loro bil jannati ing dalam swarga. Jadi Nabi Musa itu kan akhirnya cedera. Makanya doanya kita Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu bukan doanya kalau orang sedang ceramah saja, tidak grogi, benar kan ya? Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, hilangkanlah kegemetaran saya. Rabbi shrah li, ishrah li sadri, lapangkan, bukakan. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku, tenangkan dadaku, nyamankan dadaku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah perkaraku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan berilah pemahaman orang-orang yang mendengarkanku. Jadi Nabi Musa karena beda tadi. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, sehingga Nabi Harun itu yang menemani. Jadi yang menyampaikan apapun itu Nabi Harun. Karena Nabi Musa juga. Nah, terus kemudian
Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya kena api tadi, ya, kata Yadulko ini adalah telah aku buat kepada orang biman, orang yang bermaksiat kepadaku dari kekasih-kasih aku. Maka bagaimana orang yang bermaksiat kepadaku ini adalah termasuk musuh-musuhku. Dan Wahab bin Mamba berkata, Mama kata Nabi Harun itu akhirnya berdiam itu selama 40 hari. Susah karena apa? Nabi Musa kena api tadi. Nabi Musa kena api. Ya Nabi Harun susah sekali 40 hari itu. Dan Kola Wahab bin Mamba berkata, Allah berikan wahyu kepada Nabi Harun, ini ikut gofardulahu, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian berdua. Yang tadinya kan kepada Nabi Musa limpahkan kepada Nabi Harun limpahkan kedua anak tadi. Hanya untuk Allah, sesungguhnya aku mengampuni kalian berdua, wajah Umar, dan aku menjadikan dua orang ulama ini saksi kalian berdua nanti di surga. Awalul kisah Sulaiman bin Daud alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, terakhir ya. Apa? Masuk manusia itu? Dereng gitu. Terus apa yang sekarang Pak? Wadhalika Anna ta'ata. Udah. Ayam bagi wadanbu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadanbu utawi dosa iku kot yukorinuhu, teman-teman, kadang-kadang barengi ikdan pun apa al-iltija'u ngungsi ila Allahi maring Gusti Allah, wal iktidaru lan nyuwun ngapura ilahi maring Allah, wa tikara lan ngino nafsa wing awak dhewe ne wong, wa takdima lan ngagung-agung man ing wong lam yaf'alu kang ora gawe sapa man ing danbun. Kaya kuno mongko ana sapa dalika mengkono iltija iku sababan dari sebabe bimagfiratillahi ing dalem ampunane Allah lahu marang man wa husurihi lan tumekane wong ilahi maring Allah. Bisa jadi terkadang dosa, makanya kita nggak boleh seudon. Terkadang dosa itu kot yukorilu al-iltijaa. Dosa itu yang membersamai orang melakukan dosa. Dosa itu kadang bisa membersamai orang itu akhirnya hijrah kepada Allah. Jadi digawe dosa dhisik, ya. Orang itu melakukan dosa dulu, setelah melakukan dosa, mereka akhirnya menyadari taubat, ya. Bertaubat itu juga dari Allah. Ini sudah skenario Allah. Ya. Akhirnya bertaubat. Nah, taubat ini kan karena mempunyai dosa, sehingga dosa ini bisa menjadi wasilah orang itu akhirnya mencari Allah. Makanya jangan gampang untuk menilai orang itu jelek, karena bisa jadi orang yang kita nilai jelek itu malah nantinya menjadi lebih baik daripada kita. Orang itu terus nanti kamu jangan terus berpikir, ya wes aku tak dosa sih, tak maksiat sih, mengko aku wis maksiat aku tak tobat. Ya nek tobat kok maksiat dhewe bisa aja. Dan bagaimana kita itu menjauhi maksiat kok malah maksiatnya disengaja aku bertobat. Karena kita nggak tahu kan umur kita sampai di mana. Nah, ini dosa bisa jadi menjadi jembatan, yaitu menuju orang itu mencari Allah. Wal iktidaru, dan menjadi wasilah ampunannya Allah
turun. Wis pokoke dosa apa wae lah. Ojo sampai dosa sing gede. Dosa apa wae. Orang itu karena mencari Allah, orang itu karena sadar mencari Allah, maka dia akan apa? Dia itu akan sadar dosanya itu banyak. Tapi kalau orang itu nggak ada niatan untuk mencari Allah, dia nggak sadar bahwasanya dosanya itu banyak. Malah merasa dirinya tidak mempunyai dosa. Bisa jadi seperti itu. Wadanku. Nah, terus watikara nafsahu takdiman man lam yaf'alhu fayakunu dzalika seperti ma'rifatillahi wa usulihi. Menghina orang menghina orang lain gitu. Dan mengagungkan orang yang tidak melakukan dosa. Kemudian fayakunu dzalika sababan, itu menjadi juga sebab maghfirahnya Allah dan sampainya dia untuk menuju pada Allah. Payang bagi monggo payu ke apa Allah yang durayat ke orang ningali sapa ala abdu kaula ila suwaril asya'i maring rupane pira-pira suwiji bal ila haqqo ikiha balik maring pira-pira hakikate asya kaya khofu monggo wedi sapa khofu monggo wedi sapa abet kaya khofu monggo wedi sapa kaula ingkana lamun ana sapa kaula iku muti an wong taat werju lan ngarep-ngarep sapa abet ingkana lamun ana sapa abet iku asya wong kang maksiat tuma auda hadu beli perkara ate sapa kusaniku ya musonif mana hadir hikmati ing maknane ikilah hikmah pikori dalam pendidikannya musonif. Maka sebaiknya seseorang itu nggak boleh melihat pada sesuatu rupone dohire, jangan melihat pada dohirnya. Tapi yang dilihat adalah hakikatnya orang tersebut. Hakikatnya apa? Amaliannya, ya, amaliannya. Jangan melihat dohirnya. Fayakhafu, maka seseorang hamba ini harus khawatir takut jika mutian orang menjadi taat berharap wayarju ingkana asyian tuma audoha. Bab yang 63 maksiatun auratat billah wa tikoron khairun min ta'atin auratat nizan wastikbarun. Maksiatun utawi kemaksiatan auratat kang mekaake apa maksiat bilan ing kino waftikoron lan butuh iku khairun luwih bagus minto atin katimbang samping ketaatan auratat kang mekaake apa taat izan ing kemuliaan wastikbarun lan gumedhe. Bab 63 kemaksiatan yang menjadikan orang itu merasa hina, terus kemudian merasa butuh kepada Allah, itu lebih baik daripada ketaatan yang menjadikan orang itu sombong. Orang itu menjadi merasa bangga, merasa mulia, dan merasa sombong. Jadi kemaksiatan yang menjadikan orang itu hina, merasa butuh dengan Allah, itu lebih baik dibandingkan ketaatan yang menjadikan orang itu merasa dirinya mulia dan merasa sombong. Wala syakka anna lillah wal iftiqara min awsafil ubudiyati
wala syakka lan ora ana pemamangan iku maujud an-nadillah temesune ikrasa ina wal iftiqara lan butuh iku min awsafil ubudiyati saking pira-pira sifate ubudiyah wong kang ibadah bal tahiku Fatihah Kopi loro ya? B. Fatikaku mongko utawi kang hakibi makelawan bilun wal intikar iku muktadin kang mutusi bil rusuli maring tumeka ila hadratir rabbi maring hadire pangeran wal izzu utawi mulya. Kemudian maka tidak ada kekhawatiran sama sekali, tidak ada kekhawatiran sama sekali bahwasanya rasa hina, rasa butuh sama Allah itu memang diantara sifat-sifatnya ubudiyah. Orang yang sedang beribadah itu munculnya adalah merasa hina di hadapan Allah. Jadi rasa hina, rasa butuh sama Allah itu memang sudah menjadi sifatnya orang yang sedang beribadah. Orang saat beribadah kepada Allah, maka dirinya harusnya merasa kecil, merasa hina, merasa bukan siapa-siapa, merasa tidak bisa apa-apa, merasa lemah di hadapan Allah. Itu memang sudah jadi sifatnya orang ubudiyah demikian, ausofil ubudiyah. Makanya ketika orang itu melakukan maksiat, terus merasa dirinya hina dan merasa butuh sama Allah, itu lebih baik daripada orang yang melakukan taat. Penyakit orang taat apa? Merasa dirinya mulia. Itu udah penyakitnya. Maka orang yang banyak, jadi kayak kebalikannya. Misal orang sodako itu penyakitnya atau ujiannya adalah pamer, ya kan? Sombong. Orang yang nggak bisa sodako penyakitnya apa? Nyinyir. Ya enggak? Jadi orang yang sodako penyakitnya itu adalah pamer. Orang yang nggak bisa sodako penyakitnya nyinyir. Nyinyirin sama yang sodako itu tadi. Alah, karena bisa sodako semua kok pamer gitu kan? Alah paling parpe pengennya di alam. Wong wis sodako itu kok duit opo, pokoknya nyinyir lah gitu. Itu udah penyakit gawat itu. Gawat apa? Gawat bayi. Terus gawat terus menjadi basyariah, sifat basyariah yang menungso kaya ngono kuwi. Nah, bagi kita yang bersodako, kita hati-hati niatnya harus ditoto. Ojo sampai niatnya selain Allah. Niatnya sodako harus karena Allah. Kita beribadah itu karena Allah. Apapun kebaikan yang kita lakukan itu karena biar menjadi ladang ibadah, dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, ya karena Allah, jangan karena selain Allah. Terus kalau yang belum bisa sodako, yang melihat, ya, bagi orang yang belum sodako, belum bisa sodako, melihat orang yang sodako bagaimana? Hatinya ditonton, aja sampai nyinyir, iya kan? Dosa itu sama dengan hibah, ngomong rono, sama dengan apa? Adu, namimah, yang akhirnya wis ora sodako, malah hibah, malah namimah. Nggak dapat apa-apa, malah dapat dosa. Kadang nggak tahu. Misal, kalau yang sodako ini memang niatnya pamer, misal ya, niatnya pamer, yaitu urusan dia dengan Allah. Kita itu nggak usah ngurus gitu. Kita yang belum bisa bersodako, kita doakan aja. Alhamdulillah,
koncoku iso sedekah muga-muga nurut dek nular dek aku kan gitu kan harusnya malah bukan malah nyinyir. Nah ketika dinyinyir katanya pamit-pamit padahal dia niatnya ikhlas karena Allah loh. Salah kan akhirnya gitu. Nah ini maka min ausofil ubudiyah falil ikoku bima buktadi bilbusuli. Maka sifat hina dan butuh sama Allah ini loh yang akan menyampaikan sampai yang akan bisa sampai menuju hadirnya Allah, hadratul Rabbi. Jadi yang akan sifat asor, sifat merasa dirinya hina, merasa dirinya kotor, merasa dirinya kecil, merasa dirinya lemah, terus akhirnya kan butuh Allah. Dua sifat ini loh yang akan menghadirkan Allah. Dua sifat ini loh yang akan menghadirkan diri kita di hadapan Allah. Wal izzu wal istikbaru min awsafir rububiyyati. Adapun wal izzu utawi kemuliaan utawi mulya wal istikbaru lan gumedhe iku min awsafir rububiyyati saking pira-pira sifatnya kepangeranan. Jadi kebalikan, kalau hina butuh sama Allah itu sifatnya hamba. Ausofil ubudiyah sifatnya hamba. Sifatnya hamba itu harus merasa hina, merasa kecil, merasa lemah. Nah, sedangkan sifat mulia dan sifat sombong itu miliknya apa tuh? Tuhan. Tuhan mau sombong, Mas, para sing duwe Tuhan, sing gawe Tuhan, sing kuasa Tuhan, sombong pas. Terus mulia itu sifatnya Tuhan, bukan sifat hamba. Nah, orang yang taat kok merasa mulia dan merasa sombong, makanya lebih jelek, gitu kan ya? Jelek dibandingkan orang yang maksiat merasa dirinya hina. Ini pemahamannya seperti itu. Walang izzu wal istikbar. Min ausabul wal tinqaku wa tahaqqaqu monggo utawi kang ngehaki bima kelawan sifat al-izzu wal istikbar iku muktadin kang natrapi lil khadalani maring maring inoloro wa adamul kubuli lan orang anane den trimo. Maka yang berhak mempunyai sifat izun mulia dan istikbarun ini adalah zat yang memutuskan. Qala Abu Madyan qaddasa sirruhu. Paham orang jelas nong ini? Paham? Saya pahami itu juga guru. Ampun loh, aku bolong-bolong. Mosok ngaji kok kita bolong-bolong. Sing ini gak mau maknani, sing ini ono, sing ini pengen nyeluret mrene. Sing anu lah, iman-iman di dilengkapi, ya dilengkapi. Nanti kamu akan mencari itu, ya pasti kamu akan mencari. Ini saya kasih income itu biar kalian mulai noto hati, ya mulai ditoto hatinya. Noto hatinya orang pun wis tuwa, saiki mulai ditoto. Nek wis tuwa, itu wis kebacut. Kudune saiki lah noto. Jadi saya juga ngobrol, saya ngaji ini, saya ngaji ini, tidak Allah semuanya ngaji Alisa. Ya, tak niatilah tak beda dari hatiku. Ngaji Alisa itu adem.
Iya kan? Adem yang hati. Orang gampang suudut, orang gampang seni, orang gampang nesu. Itu kan bendina sing apa rasa-rasa sing dirasa karo menungso kan iku kan? Nah, itu harus bisa dihilangkan. Lebih-lebih nanti ini untuk mempersiapkan diri kalian ketika nanti kamu sudah betul-betul jadi manusia. Itu lebih menungso. Saya lagi tak gawe ya kan, kamu lagi tak gawe kupingin. Gue kadang cek kedawan tak jewer, pendek tak jewer, apa nih tak jiwe, apa nih karena tak bentuk gitu, tak bentuk. Nah, mulutnya ini kekamban tak ciutno. Nah, jadi tak bentuk.